Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita di pekan pertama dari bulan ini. Pekan pertama dengan pekan kedua pada setiap Selasa malam atau malam Rabu. Kita kembali akan melanjutkan kajian kita pada tema yang masih berkaitan dengan qada, ketetapan Allah. Sudah pernah kita membahas di tempat ini qada atau ketetapan atau keputusan, atau mungkin bisa kita katakan takdir. Itu ada dua macamnya. Pertama ada namanya qada'un syar'i. Yang kedua ada qada'un kauni. Apa itu qada'un syar'i? Sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketetapan itu memang sejalan dengan syariat, sejalan dengan perkara-perkara yang memang Allah cintai. Kita angkat satu contohnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ayat ini dimulai dengan kata wa qada. Qada yaqdi, qada keputusan, ketetapan. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, Tuhanmu telah memutuskan. Apa itu? Alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah illa iyyahu, terkecuali hanya kepadanya saja. Kemudian dilanjutkan, wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian para anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ayat jamaah sekalian adalah contoh ayat qada'un syar'i, ketetapan yang sejalan dengan syariat, dan itu memang Allah inginkan secara syariat. Jadi Allah membuat aturan-aturan dalam agama kita ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, ini yang halal, ini yang haram. Ya, itu namanya qada'un syar'i. Qada'un syar'i, ketetapan yang sejalan dengan aturan syariat yang memang Allah inginkan seperti itu secara hukum asal dalam agama kita. Jadi Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita puasa, Allah menyuruh kita seluruh macam ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian
Jangan kita mencampur baurkan antara perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah itu dicoreng dengan pantangannya. Dicoreng dengan pantangannya. Apa pantangan ibadah itu jamaah sekalian? Adalah mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya membuat analogi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kita ini disuruh untuk bagaimana menjernihkan air. Ya, saya ambil contoh begitu, menjernihkan air, maka kita tapis air itu dengan penuh perjuangan. Ketika air itu kita sudah tapis, sudah standar untuk kita konsumsi, kita minum, maka di antara bentuk usaha kita adalah melakukan bentuk penjagaan, jangan sampai air ini terkena noda dan terkena kotoran. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bukan sekedar na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Bukan sekedar wa nasta'inu bika, kami memohon pertolongan padamu ya Allah. Itu belum puncaknya ibadah jamaah sekalian. Tapi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Na'buduka wahdaka, hanya kami beribadah kepadamu. Kami mengesahkan Engkau ya Allah dalam urusan peribadatan. Nah, apa fungsi tambahan wa iyyaka nasta'in di dalam surah Al-Fatihah ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya apa maksudnya itu iyyaka na'budu terus wa iyyaka nasta'in? Bisa kita kasih penjelasan bahwa iyyaka na'budu secara umum, hanya kepadamu kami beribadah. Banyak macamnya ibadah, sholat, kita puasa, kita haji, kita baca Quran, banyak macamnya ibadah. Jadi kami sholat hanya untukmu ya Allah, kami berpuasa hanya untukmu ya Allah, kami berhaji hanya untukmu ya Allah. Semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara bentuk ibadah yang paling sering diselewengkan oleh umat manusia, salah satu adalah persoalan memohon pertolongan. Jadi Allah gandengkan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi hanya kepadamu lah kami beribadah itu umum. Karena memang ibadah itu banyak macamnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, itu khusus. Jadi di antara bentuk ibadah itu adalah memohon pertolongan. Di antara bentuk ibadah itu adalah memohon pertolongan. Nah, memohon pertolongan ini paling banyak manusia terjatuh di dalamnya penyimpangan-penyimpangan. Maka dikatakan wa iyyaka nasta'in itu disebutkan secara khusus karena memang penting. Iya. Kira-kira apa ya kalau saya mau kasih contoh? Iya. Umpamanya, ini contoh. Kalau orang umpamanya kena penyakit tekanan darah tinggi, nah banyak sekali pantangannya itu. Iya, jangan suka makan yang berlemak-lemak, jangan suka yang macam-macam. Tapi terutama yang terkena tekanan darah tinggi, terutama hati-hati masalah garam. Ya. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam. Itu yang paling cepat menaikkan tekanan darah. Nah, kira-kira seperti itu. Maka iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Semua pantangan ibadah itu membahayakan ibadah.
Semua pantangan ibadah itu membahayakan ibadah. Seperti saya katakan tadi, hampir semua macam makanan itu membahayakan penyakit tekanan darah tinggi. Tapi terutama garam. Kira-kira begitu. Maka demikian pula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Terutama sekali ini, bentuk penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi adalah persoalan memohon pertolongan. Persoalan memohon pertolongan. Iya. Karena memang fitrahnya manusia itu mengakui kelemahannya, jemaah sekalian. Manusia itu fitrahnya, aslinya, kalau fitrah itu aslinya, mengakui kelemahannya. Maka di saat manusia itu mengakui kelemahannya dan butuh bantuan, maka fitrah manusia itu akan meminta kepada yang lebih kuat menurut pemahamannya. Meminta tolong kepada yang lebih kuat menurut pemahamannya. Kalau pemahamannya itu jernih tentang tauhid ini, maka ketika dia tertimpa masalah dalam hidupnya ini, maka dia hanya meminta tolong kepada Allah saja. Dia hanya meminta tolong kepada Allah saja. Karena dia fahami betul itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau dia tidak memahami tentang kedudukan Allah yang satu-satunya yang disembah, maka manusia ini bisa merambah kemana-mana bentuk memohon pertolongan. Ya, ketika melihat makhluk memiliki keluar biasaan, ketika melihat makhluk memiliki keluar biasaan, umpamanya ada dukun, ya, ada dukun-dukun, iya, yang bisa umpamanya mengatakan, barangmu yang hilang itu si fulan yang ambil. Iya. Nah, itu ketika itu betul, maka ini ujian bagi orang beriman itu, apakah dia tetap tidak percaya atau dengan kejadian itu dia semakin percaya. Maka pada akhirnya sang dukun ini yang sesungguhnya dia bekerja sama dengan setan, akhirnya banyak orang yang tertipu. Dia bilang, dia bisa tahu itu kalau orang hilang. Dia bisa sebut itu begini-begini. Maka pada akhirnya orang ini yang sesungguhnya dia juga berada dalam pelanggaran, akhirnya banyak orang yang mengkultuskannya. Banyak orang yang mengkultuskannya. Ketika dikultuskan, dia viral, kalau istilah medsos pada hari ini. Iya. Datang orang ke sana, Pak, dibuatkan air, dibaca-baca itu air. Iya. Salahnya orang luar biasa ini. Dia bisa jual air biasa, Pak, air biasa. Ya, mungkin dia jual satu termos begini, dia bisa jual 500.000. Ya. Dan semua orang ketika melihat keluar biasanya itu, dia tidak pikir. Ya, dia tidak pikir mau berapa harganya. Karena orang mau sembuh. Orang mau sembuh. Padahal inilah cara setan menggelincirkan dia, mengantar. Mungkin pernah sekali tebakannya itu benar, tapi lebih banyak yang salah. Iya. Jadi Allah kadang-kadang juga menguji, tapi benar tahu dia bilang, benar. Iya. Mungkin itulah cara Allah untuk menguji dia, sehingga orang ini semakin mengkultuskan orang tersebut. Banyak orang, Pak, kadang-kadang kalau dia sudah dikultuskan, dia sudah diposisikan orang yang bisa menebak, bisa mengetahui apa saja. Iya. Mungkin apalah, kain-kain saja dia jual apa, ya. Dia jual ya dengan harga yang mahal. Iya.
Apalagi kalau sudah kelihatan dia baca mantra-mantra macam-macam. Nah, kajian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini ingin menegaskan bahwa jangan kamu terpengaruh andaikan suatu ketika ada kejadian yang kebetulan. Iya. Karena memang biasa terjadi. Ada dukun mengatakan seperti itu. Betul. Inilah yang kejadian sekali terjadi ini menjadikan orang ini diposisikan melebihi posisinya sebagai manusia biasa. Dilebihkan posisinya sebagai manusia biasa. Padahal andaikan ada orang yang pantas untuk diberikan ilmu gaib jamaah sekalian, Rasulullah yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu gaib itu. Rasul yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu gaib itu. Andaikan ada orang yang pantas untuk diberikan ilmu kekebalan, maka Rasulullah orang yang paling pantas untuk diberikan ilmu kekebalan. Iya. Tapi kita lihat, Rasulullah di perang Uhud itu copot giginya. Copot giginya. Berdarah. Bahkan di perang Uhud itu diisukan bahwa Nabi syahid. Itu di perang Uhud, Pak. Iya. Kalau kita mau pikir, Nabi kan orang yang paling dekat dengan Allah. Dia baca saja itu mantra-mantranya, kena pedang, tidak apa-apa. Melenting pedang itu, Pak. Tapi Nabi juga berdarah. Nabi juga terkena musibah. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak memiliki ilmu kekebalan. Nabi SAW tidak mengetahui persoalan gaib. Terkecuali kalau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah utus Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi bahwa seperti ini jadinya. Tapi kalau langsung Nabi mau mengatakan seperti ini, itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena Allah mengatakan, "Qul inni la a'lamul ghaib." Qul inni la a'lamul ghaib. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Ya, tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Ada perkara gaib yang sifatnya nisbi, relatif. Ada perkara gaib yang sifatnya memang hakiki. Iya. Yang relatif itu umpamanya dia dapat mengetahui si fulan berada di tempat ini. Ini maksudnya tidak ada kaitannya dengan ilmu teknologi. Ya. Kalau sekarang ini sudah bisa, ya. Katanya polisi itu bisa dengan HP itu dia bisa melacak, oh si fulan ini penjahat ini ada di tempat ini. Itu ilmu teknologi. Itu tidak masuk di dalamnya dan itu tidak masuk dalam perkara gaib. Ya. Itu tidak masuk dalam perkara gaib. Yang kita maksudkan adalah di luar jangkauan manusia tapi dia masuk di wilayah itu. Yang tahu ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dalam hidupnya terkadang juga mengalami kekalahan dalam peperangan. Seperti umpamanya dalam perang Uhud, seperti dalam perang Hunain. Untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW itu hukum asalnya adalah berusaha. Hukum asalnya adalah berusaha. Iya. Itu pernah Nabi puasa, Pak. Pernah Nabi puasa. Ternyata masuk maghrib, Nabi tidak buka, Pak. Nabi tidak buka. Puasa wisol namanya. Ya, orang Bugis bilang puasa mau pasti teru. Puasa wisol namanya. Nah, itu sahabat apa saja yang dilakukan oleh Nabi, pasti sahabat mau ikut. Begitu Nabi masuk maghrib, tidak buka, Pak. Tidak makan, tidak minum. Sahabat ini saking taatnya kepada Nabi, mau juga mencontoh Nabi. Nah, kita juga mau puasa mau pasti teru. Ya. Yang tidak berbuka. Maka kata Nabi SAW, jangan ikuti saya dalam urusan ini. Ya, itu kekhususan bagi saya. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Jangan ikuti saya karena saya ini melewati malamku
walaupun saya tidak makan, walaupun saya tidak berbuka, tapi Allah memberikan makanan dan minuman padaku. Kata ulama, ada dua penafsirannya itu, Allah memberikan makanan dan minuman padaku. Yang pertama, artinya makanan fisik betul, makanan fisik betul, minuman fisik betul. Iya. Nah, tapi ada bentuk diskusinya pendapat yang pertama ini, ya. Berarti kalau seandainya makanan itu makanan fisik yang beliau makan, yang Allah kasih dia dari mana, entah hanya Allah yang tahu. Berarti pada hakikatnya Nabi tidak puasa karena dia makan. Cuma Allah yang kasih makanan dan minuman. Yang kedua penafsirannya adalah Allah memberikan aku makan dan minuman. Ya, maksudnya Allah mengenyangkan rohani beliau sehingga jasmani beliau itu tidak merasakan lapar itu. Iya. Ini bisa, Pak, bisa terjadi. Jangankan pada Nabi, pada kita saja itu bisa terjadi. Iya. Jadi orang lapar tidak pernah makan, tapi pada waktu itu dia tidak merasakan lapar. Iya. Apa kira-kira contoh yang kita bisa ambil, Pak? Contohnya kalau orang duduk pengantin. Duduk pengantin, ya. Pada hari hanya itu orang datang salam terus apa, orang pada makan. Kita kodong yang duduk di pelaminan tidak makan, Ki. Ya, dari pagi sampai sore. Kalau tidak ditawar bilang, belum pikir makan pengantin baru. Ya. Kenapa itu tidak terasa? Ya, Pak Haji, kenapa? Salah satu di antara sebabnya karena rohani kita ini merasa bahagia, merasa gembira. Jadi kegembiraan rohani itu bisa menghapuskan apa yang dirasakan oleh fisik. Jadi kalau orang terlalu gembira, Pak, itu, Pak, kadang-kadang dia lupa makan itu, Pak. Ya. Makanya kalau tidak diperhatikan penghitungan jami, enggak anu gitu. Karena masalahnya dia ingat-ingat semua, ya apa yang terjadi nanti malam dengan istriku, bagaimana. Pokoknya dia sudah menghayal semuanya itu. Maka hal-hal yang sifatnya fisik itu tidak terfikir, terlewatkan, ya, terlewatkan. Mau kasih contohnya, Pak. Contohnya, itu kan gembira, takjub, sedih, itu kan hal-hal yang berkaitan dengan rohani semuanya. Iya. Umpamanya, Pak, dalam keadaan kondisi normal, ketika kita mengupas buah-buahan, ya, umpamanya mengupas mangga, ternyata, ya, kena salah satu jari kita itu, pisau yang tajam itu, Pak. Iya. Itu tidak jadi kita lanjutkan makan itu, Pak. Kita cari obat, kita cari perban apa, sakit sekali. Iya, karena fisik kita yang mengalami sakit. Fisik kita yang mengalami sakit. Tapi bagi wanita-wanita yang ketika memandang wajah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, bagaimana kisahnya kita tahu tentang kejadian itu, Pak. Jadi sang istri permaisuri ini menyiapkan buah-buahan, ya, tidak sebutkan situ buah-buahan apa, yang jelas buah-buahan itu ada kulitnya, dan setiap dari mereka-mereka ini dikasih pisau untuk mengupas daripada buah-buahan itu. Kalau mau baca lebih lengkapnya, baca surah Yusuf, terjemahannya. Nah, di saat mereka sudah pada duduk di situ, disuruhlah Yusuf keluar. Keluar wahai Yusuf. Itu keluarnya Yusuf, Pak, itu lewat saja, kayak seperti iklan kira-kira kalau pada hilang. Ya, sebentar sekali saja, Pak. Nah, sementara mereka memegang pisau dengan buah-buahan yang mau dikupas itu. Pertamanya sebelum Yusuf itu keluar, ini menjadi perhatian, ini mangga ini, Masya Allah. Ya, manisnya ini. Ya, tapi begitu keluar Yusuf, Pak, Nabi Yusuf, ya, bukan Yusuf tetangga kita, ya, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya, maka semua terpaku memandang wajah Yusuf,
terpaku memandang wajah Yusuf, tidak berkedip, ya, tidak molek kiri kanan. Bagaimana? Ya, iya. Maka ada komentar. Ada komentar. Apa komentar mereka? Salah seorang di antara mereka, "Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim." Ketika melihat daripada wajah Nabi Yusuf yang tampan, yang gagah itu, mengatakan, "Ush, ini bukan manusia biasa ini. Ini malaikat ini. In hadza illa malakun karim." Iya. Ada pelajaran fikih yang kita dapatkan di situ, Pak. Jadi Quran itu setiap satu redaksi ada pelajarannya. Apa pelajaran yang kita dapatkan di situ? Bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib, tapi andaikan malaikat itu mau memperlihatkan fisiknya, kita mau lihat secara fisik, semua malaikat itu tidak ada yang jelek. Semua malaikat itu gagah dan tampan secara fisik. Iya. Tidak ada yang yang tidak menarik. Semua menarik. Karena ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat. Iya. Nah, sebentar sekali Yusuf keluar, baru setelah itu disuruh sama tuannya masuk. Masuk apa? Iya. Allahul musta'an. Setelah hilang objek yang menarik, yang membuat mereka tidak berkedip, hilang ini penyebabnya kan? Akhirnya mereka kembali melihat tangan-tangan mereka, Masya Allah, sudah berlumuran dengan darah. Ya, sudah berlumuran dengan darah. Jadi bukan buah-buahan itu yang dikupas, tapi jari-jari mereka yang mereka kupas tanpa mereka merasakan. Coba kita bayangkan, Pak. Kira-kira seganteng apa itu Nabi Yusuf? Seindah apa wajahnya Nabi Yusuf itu? Sampai-sampai orang yang memandangnya tidak merasakan ketika dia mengiris jari-jari mereka. Iya. Nah, yang biasa terjadi kalau kita itu, Pak. Kalau ada cewek yang cantik lewat, ada anak muda yang tidak menundukkan pandangan, yang biasa terjadi itu dia jatuh di got. Karena dia terus akhirnya jatuh di got. Nah, itu paling tinggi itu. Tapi tidak ada di antara kita yang melihat itu saking cantiknya akhirnya berdarah tangannya. Belum sampai seperti itu, Pak. Ya. Tapi kalau yang tabrak tembok gara-gara dia lihat itu cewek itu, itu biasa terjadi. Ya, itu biasa terjadi. Itu masih lumrah itu. Tapi Yusuf alaihissalatu wassalam yang ekstrim, Pak, sampai mereka tidak merasakan itu. Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka melukai daripada jari-jari mereka. Iya. Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Nabi Yusuf ini dengan tentang konteks ayat ini, bahwa manusia yang tertampan yang Allah pernah ada di atas permukaan bumi ini, itu Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Allah menurunkan 100 ketampanan wajah dan keindahan fisik. Allah menurunkan 100 itu, Pak, ke bumi ini. Ya, dalam riwayat itu disebutkan 99 dikuasai Nabi Yusuf sendiri. Bayangkan, Pak. Satu inilah yang kita bagi-bagi, Pak. Satu ini yang kita bagi-bagi. Ya, termasuk Rasulullah. Dari sisi itu. Dari sisi itu. Nabi gagah, Nabi tampan. Tapi manusia yang tertampan secara fisik adalah Nabi Yusuf. 99 sendiri Yusuf yang menguasai. Monopoli gagah ini Nabi Yusuf ini. Yang satu ini yang kita bagi-bagi. Jadi kalau ada yang mengatakan, itu Ustaz Bahrul, gagahnya tampak. Itu yang satu, Pak, yang kita bagi-bagi itu. Seperberapa itu? Ya, satu dibagi berapa juta umat manusia, berapa miliar umat manusia. Itu yang kita bagi-bagi. Maka pantas Nabi Yusuf ini ketika dipandang oleh wanita-wanita itu, pantas terjadi yang seperti itu.
Dan pada akhirnya sang permaisuri ini juga mengakui jamaah sekalian pada akhirnya. Apa dia katakan pada wanita-wanita itu? Walaqad rawattuhu an nafsihi fastaqsam. Walaqad rawattuhu an nafsi fastaqsam. Sudah terakhir. Memang, ya sekarang saya berterus terang, tidak ada saya tutup-tutupi. Sayalah memang yang menggoda Yusuf. Bukan Yusuf menggoda saya. Sayalah memang menggoda Yusuf. Karena dalam persidangan itu baku lempar-lempar fitnah. Wanita itu tidak mau mengakui, Yusuf tidak mau mengakui. Iya. Nah, pada akhirnya wanita itu di persidangan mengakui bahwa sayalah yang menggodanya. Fastaqsam, tapi Yusuf ini adalah orang yang menjaga diri. Yusuf ini adalah orang yang menjaga dirinya. Maka kata para ulama, di situ dua pelajaran yang kita dapatkan tentang informasi Al-Quran tentang sosok Nabi Yusuf. Pertama, wanita yang mengiris tangannya tadi itu menunjukkan keindahan wajah Yusuf secara fisik. Menunjukkan keindahan wajah Yusuf secara fisik. Itu. Bisa-bisanya itu ada orang gara-gara tampan saja masa dia iris tangannya. Itu terjadi pada Nabi Yusuf. Iya. Jadi kalau seandainya ada di antara kita Pak yang melihat cewek cantik dan dia iris tangannya itu, cantik betul itu perempuan itu. Cantik betul itu Pak. Iya. Nabi Yusuf memiliki keindahan lahiriah. Keindahan lahiriah. Ketika wanita itu pada akhirnya mengatakan, sayalah yang menggoda Yusuf dan dia menjaga diri. Itu artinya apa? Pengakuan wanita ini tentang bersihnya batin Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika batin ini bersih Pak, ya, ketika batinnya kita ini bersih dari dosa, itu juga merupakan bentuk keindahan. Itu juga merupakan bentuk keindahan. Maka Nabi Yusuf itu adalah nabi manusia yang Allah berikan dua karunia. Apa karunia yang Allah berikan pada Yusuf? Keindahan lahiriah dan keindahan batiniah. Beliau gabungkan itu dua bentuk keindahan. Keindahan lahiriah dengan tergila-gilanya siapa yang melihatnya, dan keindahan batiniah dengan mampunya dia bertahan untuk tidak terpengaruh dengan wanita yang menggodanya. Nah, kita cerita sedikit. Siapa ini wanita yang menggodanya, Pak? Wanita yang menggodanya ini bukan wanita jalanan, Pak. Bukan wanita di jalanan yang tidak ada rumahnya. Wanita istana, Pak. Wanita istana. Ya, yang mungkin kerjanya berdandan saja kerjanya sepanjang hari. Ya. Iya. Pasti dia tidak pergi cari gas, mau masak. Itu bukan pekerjaannya itu, Pak. Ya. Saya biasa istilahkan mungkin nanti basah tangannya itu ketika dia mau makan, cuci tangannya. Itu baru basah. Iya. Artinya dari sisi lahiriah bukan wanita biasa-biasa yang menggoda Nabi Yusuf. Itu sudah satu bentuk keluar biasaan Nabi Yusuf. Apalagi Pak? Yang kedua, mereka berdua-duaan saja. Itu godaan dan ujian yang kedua Pak. Iya. Jadi kalau orang tidak jadi berbuat maksiat karena ada yang lihat, itu belum puncaknya keimanan. Gara-gara ada yang lihat sehingga tidak jadi. Iya. Biasa ada pemuda-pemudi yang mungkin pacaran di bawah pohon, tiba-tiba ada lampu, bilang pindah ke deh, ada lampu di sini. Nah, lihat ke orang. Iya. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam sangat kondusif untuk dia berbuat
kemaksiatan itu. Bukan wanita biasa-biasa. Kemudian dia berdua. Dan Nabi mengatakan, ma khala rajulun bimra'atin illa wa thalithu syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Kata Nabi, illa wa thalithu syaitan, terkecuali yang ketiganya di situ adalah syaitan. Nah, di sinilah bahayanya namanya berkhalwat, Pak. Bahaya namanya berdua-duaan. Iya. Saya pesankan sedikit, Pak. Iya. Kita-kita yang mungkin punya usaha rumah kos, rumah kontrakan, ya, itu kita bertanggung jawab itu, Pak, kalau terjadi kemaksiatan di rumah kontrakan kita itu. Ya, tidak cukup kita mengatakan, saya yang penting ku dapat uangnya setiap bulan, terserah kau. Tidak bisa, Pak. Ya, kalau buat rumah kontrakan, buatkan aturan. Buat rumah kos, buatkan aturan. Ya, perempuan saja, laki-laki saja. Iya. Kalau ada tamunya, ya laki-laki yang bukan mahramnya, boleh, tapi di ruang tamu, tidak boleh masuk di wilayah situ. Harus buatkan aturan. Iya. Bahkan kalau perlu lebih ketat lagi daripada aturannya di pesantren. Kalau di pesantren itu, Pak, ketat aturan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Diperketat. Iya. Ada salah seorang teman yang saya tahu, Pak, dibuatkan aturan itu rumah kontrakannya seperti itu. Iya. Dia bilang, saya dapat ada yang berdua-duaan sekali saja, ya, itu saya langsung usir keluar. Begitu. Ada yang bilang, Haji, jangkit terlalu ketat, tidak dapat ki nanti ya mau kontrak karena terlalu ketat ki. Masa rumah kontrakan tak kayak seperti pesantren? Bilang biar nih. Malah justru penuh itu rumah kontrakannya, Pak. Karena rata-rata kita orang tua ini kalau tahu aturan itu ketat, kita suka. Cocok nih. Saya mau di tempat ini, Pak. Ya, anakku lebih aman. Ya. Ada pengusaha rumah kontrakan yang pernah cerita sama saya, Pak. Ya. Di Makassar ini. Tidak usah saya tunjukkan di mana, tapi ya pusat-pusatnya mahasiswa lah begitu, mahasiswa. Iya. Jadi anaknya sekolah di Makassar, kuliah di Makassar. Iya. Orang tuanya sudah kontrakkan kamar yang bagus, apa lain sebagainya. Ya, ini salah seorang pengusaha rumah kontrakan yang pernah cerita sama saya, Pak. Suatu ketika ini orang tuanya mau membuat surprise untuk anaknya, dia tidak informasikan bahwa dia mau datang. Iya, dia tidak informasikan bahwa dia mau datang. Anaknya ini perempuan, Pak, anaknya perempuan. Singkat cerita datanglah dari daerah, ya orang tuanya itu. Dia bawakan hadiah membuat surprise. Ya. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Begitu dia buka kamarnya, ternyata ada laki-laki di dalam situ, Pak. Maka itu orang tuanya kayak seperti mau pingsan, Pak. Orang tuanya mau pingsan. Karena dia anggap selamanya ini anaknya baik-baik, rajin kuliah. Allahul musta'an. Didapatnya dalam kamar itu berdua-duaan. Iya. Inilah bahayanya namanya berkhalwat, Pak, berdua-dua. Iya. Maka Nabi Yusuf mengalami situasi itu, tapi dia mampu melewati daripada ujian yang sangat berat itu. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang lain, dijebloskan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dan semuanya dia lewati dengan sukses. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar pada Nabi Yusuf dengan mengatakan, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya di antara hamba-hamba kami yang ikhlas, yaitu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang ketiga, kita tambahkan lagi, terlanjur kita cerita Nabi Yusuf. Di antara hal yang bisa membuat Nabi Yusuf itu terjatuh pada pelanggaran, terutama hubungan dengan lain jenis, adalah Nabi Yusuf masih pemuda, Pak, belum pernah menikah, pemuda lajang.
Iya. Nah, makanya dalam Islam itu, Pak, dibedakan ketika orang yang sudah menikah melakukan pelanggaran dari sisi etika itu dibandingkan dengan seorang pemuda. Kalau orang yang sudah menikah, Pak, itu dirajam dalam Islam. Bagaimana itu dirajam? Digalikan tanah secara vertikal, baru ditanam, baru dilempari sampai mati. Itulah hukumannya pezina yang sudah menikah. Iya. Adapun orang yang belum pernah menikah, anak muda, itu tidak seperti itu, agak ringan sedikit. Jadi seperti ada semacam kompensasi dalam ajaran Islam itu, bahwa dia dikurangi karena memang dia belum pernah merasakan. Kalau ini yang dikasih hukuman yang berat, bagaimana kau bisa terjatuh pada perkara itu? Nah, ada istrimu, kok masih bisa melakukan perkara itu? Pantas kau diberikan hukuman yang lebih berat, yaitu dirajam. Ya. Nabi Yusuf adalah seorang pemuda, belum pernah merasakan itu. Apalagi yang namanya anak muda, Pak. Kita itu anak muda itu yang selalu tinggi rasa ingin tahu bagaimana itu, bagaimana. Ya, itu. Saya rasa semenjak SD itu kita begitu. Bagaimana itu kalau orang sudah menikah? Ya, begitu. Ya, ternyata begitu, Ji. Ya, ternyata begitu, Ji. Subhanallah. Selanjutnya jemaah sekalian, sudah masuk waktu. Ini saya mau menjelaskan bagaimana keteguhan iman daripada Nabi Yusuf. Di antara faktor yang menyebabkan orang itu mudah terjatuh ketika ia jauh dari keluarganya. Ia jauh dari keluarganya. Nabi Yusuf itu jauh dari keluarganya, Pak. Tidak ada yang tahu di mana dia. Bahkan sudah disinyalir dia sudah meninggal. Ya. Jadi salah satu penyebab orang itu biasanya tidak ada rem-remnya dalam masalah maksiat, itu kalau dia pergi merantau. Ingat ini perantau, Pak. Ya, dia ke Kalimantan, dia ke Irian, dia ke mana. Ya. Ada sekampungnya yang tahu, bilang si fulan itu, kalau dia ke mana begitu. Tapi begitu dia kembali ke kampungnya menjadi soleh. Ya, dia bahkan mungkin ke masjid. Salah satu di antara sebabnya karena dia terkontrol oleh orang di kampungnya itu. Orang baru malu berbuat kemaksiatan itu ketika banyak yang kenal. Ya. Maka kalau ada orang, Pak, yang terjaga dari dosa di perantauan, itu luar biasa imannya orang yang seperti itu. Ya. Saya diceritakan oleh teman saya, Pak, teman SD saya diceritakan yang pergi berlayar ke luar negeri, ke Amerika, kemana. Iya. Ngeri, Pak, ngeri. Jadi memang katanya itu kalau naik sudah sandar itu kapal itu, memang itu wanita-wanita itu yang langsung ketuk-ketuk kamar menawarkan diri. Allahul musta'an. Ya. Dan itu Nabi Yusuf alaihissalam, dia lewati semuanya itu, Pak. Makanya Allah kasih gelar bagi beliau, innahu min ibadinal mukhlasin, di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala karena melihat hambanya ikhlas ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan dia punya diri, maka dia lolos dari ujian yang terberat itu. Maka Nabi Yusuf salah satu di antara manusia, kalau kita ingin mengambil dari sisi ujian yang terberat, memang Quran menempatkan ujian terberat itu, Pak, nomor wahid urutan pertama itu perempuan. Perempuan, Pak. Ya. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Itu memang yang urutan pertama. Iya. Maka banyak orang yang lolos diuji dengan harta, lolos. Tapi diuji dengan namanya yang satu ini, perempuan ini, itu belum tentu lolos. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengatakan, wahai para pemuda, kalau seandainya kalian sudah memiliki kemampuan, maka segera menikah dan jangan suka terlalu lama membujang. Kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah salah seorang sahabat Nabi SAW.
Iya. Kenapa ini banyak ketawa saya bilang menikah? Iya. Memang urusan menikah ini urusan yang tidak pernah tidak menarik. Ya, dimanapun biar orang mengantuk, tapi cerita tentang nikah langsung bangun. Iya. Kalau begitu kita mau materinya tentang nikah terus supaya semangat terus. Iya. Apa tadi itu? Bahwa Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Nah, ini ada tradisi kita, Pak. Iya. Kadang-kadang kita mau membuat kehidupan itu paralel. Maksudnya bagaimana? Pertama dulu, ya, masuk SD, setelah SD masuk SMP, setelah SMP masuk SMA, ya, setelah itu masuk perguruan tinggi, setelah itu baru dapat pekerjaan, terakhir baru menikah. Ya. Kalau di zaman ini, Pak, menurut saya tidak mesti seperti itu urutannya. Tidak mesti seperti itu urutannya. Kadang-kadang mungkin karena situasi kondisi, ya, ada seorang pemuda, ya, sementara kuliah belum ada pekerjaannya, tapi bahaya juga kalau dia tidak menikah, Pak. Ya, maka tidak mengapa sambil kuliah menikah. Tidak mesti paralel itu tadi, SD, SMP, SMA, kuliah, terakhir menikah. Terkadang menikah itu urutan kedua, urutan ketiga. Tidak apa-apa, Pak. Karena ada kebutuhan di situ, ada kebutuhan di situ. Dan di sebuah masyarakat yang dipermudah pernikahannya itu, insya Allah pelanggaran-pelanggaran dari sisi, ya, seksual ini itu akan menurun. Tapi manakala pernikahan itu dipersulit, kita orang Bugis Makassar kena ini, Pak. Wampa naik, Pak. Iya. Coba lihat tahu itu di Jawa itu. Iya. Kalau ada miwan 10 juta bisa 3 kali menikah itu. Iya. Kalau di sini apa? Iya, baru uang berasnya itu. Ya. Maka di antara hal yang perlu untuk kita mudahkan itu yang pernikahan. Ya. Bukan berarti bahwa tidak ada maharnya, tidak ada uang panaiknya. Jangan kau meninggalkan kita punya tradisi, tapi istilahnya ambillah yang pertengahan. Ambillah yang pertengahan. Iya. Dulu ketika saya mau melamar, Pak, iya. Untungnya pada waktu itu saya sudah jadi dosen di Unismu. Iya. Saya datangi calon mertua saya. Saya bilang, apa yang saya bisa patuang ini? Iya, masalahnya dia pejabat juga. Iya. Bilang, apa kerjanya, Dek? Saya dosen, Pak, dosen. Istilahnya sedikit toh. Telusuri. Iya. Waktu itu tahun 96. Ya, tahun 96 itu, Pak, di Unismu Albir itu 96 itu sudah 500.000 gaji saya waktu itu, Pak. Tapi saya tidak bilang 500.000, 500.000 gajiku per bulan. Ya. Jadi kadang-kadang kita perlu juga artinya membuat bahasa supaya menjadi mudah kita dalam urusan-urusan yang disyariatkan itu. Demikian ya Mas sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.